Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang looping ya teman-teman, dan di konten ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya hapus terlebih dahulu. Contohnya fungsi itu seperti apa ya teman-teman? Jika teman-teman akan membuat kue, maka teman-teman itu perlu sebuah cetakan ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman membuat 10 kue? Misalkan teman-teman itu membuat sebuah kue roti ban. Nah, teman-teman kan harus mencetaknya satu persatu. Nah, fungsi itu ibarat cetakan tersebut teman-teman. Daripada kita membuat 10 cetakan, kenapa kita tidak diisi cetakannya itu satu persatu? Nah, kita diisi cetakan pertama, kemudian matang, kuenya dikeluarkan, kita isi lagi adonan kurang lebih. Untuk fungsi itu contohnya seperti itu ya teman-teman. Dan kita langsung saja contoh dalam pemrograman itu seperti apa. Nah, cara membuat fungsi, kita ketikkan function, kemudian di sini adalah nama fungsinya teman-teman. Nah, misalkan nama sapaan. Nah, kemudian di sini kita isi nilai inputnya nama, kemudian kita keluarkan outputnya teman-teman. Console log halo, kemudian nama inputnya, kemudian kita buat lagi selamat datang. Nah, seperti ini. Nah, kita inisialisasi fungsi ini teman-teman, nama sapaan, kemudian kita akan isi nama siapa, Budi misalkan ya teman-teman, Budi. Nah, otomatis si Budi ini akan terisi di nama teman-teman. Karena apa? Karena di nama sapaan di sini saya menuliskan inputnya itu di sini teman-teman. Nah, kita coba langsung keluarkan ya teman-teman, apakah outputnya itu halo Budi selamat datang. Nah, kita coba cek. Nah, benar teman-teman, halo Budi selamat datang. Di sini kurang spasi. Oke, cek lagi. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, halo Budi ini kelempar ke nama. Bang, kenapa di sini kode pakai console log nama sapaan kemudian fungsinya ya teman-teman. Nah, kenapa di sini? Karena si fungsi sudah mengeluarkan output ini teman-teman. Jadi kita hanya memanggil fungsinya, kemudian kita isikan value-nya teman-teman. Nah, kita coba isi lagi nama sapaan. Oh no. Nah, maka outputnya nanti ada dua teman-teman. Nah, seperti ini, Budi Tono. Ibaratnya Budi ini adonan pertama, kemudian Budi dikeluarkan, kemudian Tono dimasukkan ke cetakan nama sapaan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ada lagi fungsi yang dengan return teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, kita buat fungsi, kemudian kita buat namanya itu hitung umur. Nah, kita isikan value-nya itu tahun lahir. Nah, kemudian kita keluarkan outputnya, let tahun sekarang kan 2026. Kemudian kita buat variabel baru, umur sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Nah, kemudian kita return, kita kembalikan nilai umur teman-teman. Nah, kita buat inisialisasinya di sini, let umur Budi sama dengan, kita panggil nama fungsinya hitung umur. Nah, kita masukkan nilai umurnya ya teman-teman. Nah, di sini misalkan Budi itu lahir 2006. Nah, kemudian kita panggil atau kita coba outputkan teman-teman, console log umur Budi. Kita panggil ini variabel umur Budi, kemudian tahun
Nah, Bang, kenapa kok tidak pakai nama fungsi kemudian langsung inputnya, teman-teman? Nah, kenapa di sini? Karena di sini si fungsi itu tidak mengeluarkan output, sedangkan di sini dia itu langsung mengeluarkan output. Jadi fungsi ini adalah untuk logika atau berhitung ya, teman-teman. Nah, jadi si hitung umur ini adalah untuk mengeluarkan rumus ini, teman-teman. Jadi dimisalkan seperti ini. Jadi nama fungsi hitung umur, kemudian inputnya tahun lahir, kemudian di dalamnya ada variabel yang bernama tahun sekarang 2026. Kemudian ada variabel untuk menghitung ya, teman-teman. Umur sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun input. Nah, maka kembalikan umur. Nah, jadi si hitung umur itu akan mengembalikan atau menghitung ini, teman-teman, tidak menghitung yang ini. Nah, kemudian kita inisialisasi let umur Budi, kemudian hitung umur, inputnya 2006. Nah, maka kita keluarkan umur Budi, kemudian kita panggil variabel inisialisasi, kemudian teman-teman bisa tahun atau umurnya sekarang. Kita coba seperti apa. Nah, benar ya, teman-teman, umur Budi 20 tahun. 2026 dikurangi 2006 kan 20. Nah, dimisalkan ini saya ganti 19.595. Maka di sini juga akan ganti, teman-teman. Nah, 31 tahun. Nah, ini biasanya itu contohnya fungsi itu biasanya untuk perhitungan matematika. Jadi jika teman-teman mempunyai soal untuk menghitung luas lingkaran tetapi inputnya itu beda-beda, teman-teman pakai rumus satu saja. Kan tidak mungkin teman-teman itu menghitung setiap variabel itu ada rumusnya, kemudian konsol log ada rumusnya. Kita pakai langsung rumus matematika satu, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah contoh untuk fungsi. Nah, ada lagi nih fungsi yang mempunyai banyak parameter. Di sini parameternya itu hanya satu. Ini namanya parameter ya, teman-teman. Kita coba fungsi dengan parameter banyak. Perkenalan. Nah, di sini ada nama, parameter nama, kota, kemudian hobi. Nah, kita langsung keluarkan outputnya di sini, teman-teman. Return, kembalikan. Nah, di sini kita pakai backtick ya, teman-teman, karena di sini kita akan memakai dolar. Halo, nama saya dolar, kemudian buka kurung tutup kurung. Di sini kita kasih nama variabel nama parameter nama, kemudian dari dolar, kota, hobi saya, dolar, hobi. Nah, kemudian kita keluarkan outputnya, teman-teman. Konsol log perkenalan. Nah, di sini kita panggil fungsi nama perkenalan, kemudian kita langsung memasukkan namanya, teman-teman, dan ini harus urut. Nah, dimisalkan di sini Textpedia, koma. Nah, di sini kalau membedakan parameter 1 dengan 2 itu pakai koma. Jakarta, hobi ngoding. Maka nanti outputnya itu Textpedia akan dilempar ke nama, kemudian Jakarta akan dilempar ke kota, hobi akan dilempar ngoding akan dilempar ke hobi. Oke. Nah, halo, nama saya Textpedia dari Jakarta, hobi saya ngoding. Nah, ini sesuai dengan urutan parameter yang ada di fungsi. Misalkan kita balik, maka di sini akan kebalik juga, teman-teman. Nah, halo, nama saya Textpedia dari ngoding. Nah, maka kalau ingin mengeluarkan outputnya, teman-teman harus mengurutkan
berdasarkan parameter yang ada pada fungsi tersebut teman-teman. Nah, itulah contoh salah satu fungsi ya teman-teman. Jika teman-teman masih kurang paham atau masih bingung, bisa DM atau juga tulis di kolom komentar. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.